Jadi ceritanya ada seorang rektor di kampus Universitas Al-Falah As-Sundiyah Jember Kencong. Nama rektor ini adalah Rizal Mumazik atau dikenal dengan Gus Rizal Mumazik. Beberapa waktu lalu Gus Rizal ini membuat satu tulisan yang menanggapi pernyataan Kiai Haji Imaduddin. Ini bisa Anda temukan di laman Facebook beliau ya, Facebook akun resminya. Judulnya adalah "Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajari kitab baca Fathul Mu'in" misalnya. Ini kan dipotong dari ucapan Kiai Haji Imaduddin. Saya bacakan tanggapannya Gus Rizal ini, Pak Rektor ini. Demikian petikan ceramah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam salah satu potongan ceramahnya. Lantas beliau mengkritik fenomena Habib yang ceramah dan solawatan saja. Termasuk kata Kiai Imad, beliau belum pernah melihat Habib Lutfi bin Yahya baca kitab kuning, yang kemudian beliau simpulkan bahwa Habib Lutfi bukan ulama melainkan penceramah. Nah, kemudian perhatikan ini tanggapan pertama beliau. Oke, jadi begini. Jadi beliau ini kan penulis ya. Jadi memang tulisannya itu agak-agak ada humornya. Ada beberapa hal yang pantas kita cermati. Ketidaktahuan kita atas sesuatu tidak menjadikan sesuatu itu tidak ada. Taruhlah misalnya saya tidak tahu jika di samping Masjid Al-Falah Kencong ada penjual ketan enak. Nah, ketidaktahuan saya atas keberadaan bakul ketan ini tidak menjadikan bakul ketan itu tidak ada. Wong faktanya memang ada. Nah, ketidaktahuan Kiai Haji Imaduddin atas banyaknya habaib yang bisa baca kitab kuning, bahkan juga menyusun karya-karyanya berdasarkan turos, tidak menjadikan fakta ini nihil. Nihil itu maksudnya tidak ada. Paling gampang dicermati ya Profesor Dr. Qurey Shihab. Kurang cespleng kayak gimana beliau itu? Iya ya, beliau mengarang tafsir ya. Apa karena Kiai Imad belum pernah ngelihat Prof. Qurey Shihab ini baca Fathul Mu'in, jadi bukan ulama juga ya. Jadi ini sebetulnya teori standar. Adamul ilmi bisyai'i la yadullu ala adamihi. Ketika Anda tidak tahu tentang sesuatu, enggak mesti sesuatu itu tidak ada. Adamul wijdani la yadullu ala adamil wujud. Anda tidak menemukan sesuatu, enggak mesti sesuatu itu adalah tidak ada. Artinya apakah yang tidak diketahui Kiai Imad itu berarti tidak ada gitu? Ya kalau begitu repot Pak. Kiai Imaduddin mana tahu kalian itu misalnya ada Maman punya sapi, Kiai Imaduddin nggak tahu, lalu sapinya Maman tidak ada, enggak ya, tetap ada ya. Jadi ini kan standar sebetulnya. Bahwasanya walaupun Kiai Imaduddin tidak tahu, enggak mesti otomatis kebenaran-kebenaran itu menjadi hilang, menjadi mengikuti sepengetahuan Kiai Haji Imaduddin gitu ya. Enggak begitu ya. Kemudian ini paragraf berikutnya. Kalaupun yang diketahui, maksudnya ini yang diketahui oleh Kiai Imaduddin ya, itu model Yi Bahar bin Semit yang baca kitabnya dari kiri ke kanan, embuh iki model opo, atau mungkin beberapa Habib yang kesana kemari cuma ngecer cerita keramat leluhurnya. Juga beberapa oknum yang ndawir, ya ini bahasan lain. Artinya tidak boleh semua dikait-kaitkan. Mentang-mentang yang ditemui Kiai Imaduddin ya seperti modelannya Habib Bahar misalnya, baca kitab dari kiri ke kanan, atau mungkin nemui Habib-Habib yang dawir, atau Habib yang isinya cuma ceramah tentang keramat leluhurnya, ya itu lain masalahnya. Tidak lalu membenarkan kalau Habib itu nggak ada yang alim, nggak ada yang bisa baca kitab kuning, ya nggak ada yang punya karya tulis bahkan ya. Begitu ya maksudnya Gus Rizal Mumazik begitu. Artinya apa yang ditemukan oleh Kiai Imaduddin itu nggak mesti lalu semua seperti itu. Begitu ya. Saya lanjutkan di paragraf berikutnya. Tapi kalau banyak Habib yang bisa ngaji kitab kuning, ya pasti adalah. Cari info terbuka kok. Habib Soleh bin Ahmad Al-Idrus Malang bahkan punya banyak karya kitab berbahasa Arab.
ada 42 karya tulis beliau. Yang lebih sepuh seperti Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, kelahiran Jakarta, tinggal di Madinah, juga punya karya banyak. Al-Manhaj As-Sawi dan Al-Ajwibah Al-Gholiyah adalah di antara dua karyanya. Jadi Habib bin Sumaid ini karyanya yang populer itu Al-Manhaj As-Sawi dan juga Al-Ajwibah Al-Gholiyah. Kemudian murid Habib Zain yaitu Habib Ali bin Hasan Baharun dalam kurung Pondok Pesantren Dalwa Pasuruan juga merangkum petuah ilmiah beliau dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Habib Ali juga menulis Syamsul Munirah. Kalau mencari habaib muda maupun sepuh yang punya karya intelektual tak terhitung jumlahnya. Sama pula mencari kiai sepuh maupun junior yang punya karya kitab. Wakeh ya. Jadi kalau misalnya mau nyari, mau neliti itu, ya Kiai Imaduddin nanti tahu. Ketemu dengan ulama-ulama dari kalangan Habib Ba'alawi. Jangan dikira semuanya cuma tukang sholawatan, terus dawir, terus ceramah isinya cuma menjelaskan karomah leluhurnya. Yang begitu ya ada, tapi tidak lalu semuanya begitu. Nggak ada yang alim, nggak ada yang bisa baca kitab Fathul Mu'in. Begitu ya, itu maksudnya yang ingin disampaikan. Nah, kemudian kita beranjak kepada paragraf berikutnya. Hanya saja ini juga fakta. Kemasyhuran atas kealiman para habaib yang sibuk berkarya tulis ini kalah dengan popularitas para habaib yang bergerak di bidang majelis sholawat. Ya mau gimana lagi? Ya jadi maksudnya ya memang ya, kalau kita lihat apalagi di YouTube ya, yang sering tampil itu memang Habib-Habib seperti Habib Syekh mungkin acara sholawatan atau Habibidin. Kan panggung-panggung yang viral itu panggung sholawatan itu Habib semua. Sehingga orang taunya Habib ya begitu, selawatan begitu, bukan baca kitab. Maka yang alim-alim seperti yang diceritakan tadi itu nggak dikenal. Tapi kan kayak Haji Imaduddin masak seperti orang awam sih, nggak mau mentelaah gitu. Masa cuma lihat di YouTube saja, oh Habib-Habib cuman ini bisanya, nggak ada yang lain. Kan jadi nggak masuk akal ya. Kalau kita orang awam mungkin bisa aja nggak ngerti Habib itu yang mana sih yang alim, taunya cuma baca solawat aja. Baca solawat itu kan nggak masalah alim, tapi masalah suaranya enak ya, bisa vokal dan sebagainya begitu. Fenomenanya memang yang seperti ini lebih terkenal, mengalahkan yang alim-alim itu. Artinya lebih terkenal itu di mata masyarakat umum gitu. Nah kemudian ini ya, artinya tadi kan bicara masyarakat umum. Nah sekarang fokus ke Imad. Kalaupun Kiai Imad juga meragukan beberapa habaib bisa baca kitab kuning semisal Fathul Mu'in, bisa cek di channel YouTube PP Sunniyah Salafiyah Pasuruan yang diasuh oleh Habib Taufik Assegaf. Di akun ini kajian Fathul Mu'in diasuh oleh Habib Ahmad bin Nuh Al-Haddad. Beliau ini masih muda. Jadi ada ya Habib yang ngaji Fathul Mu'in yang ngebaca itu ada. Kamu cek aja di channel YouTube PP Sunniyah Salafiyah. Kemudian kalau masalah kajian di bidang akidah bisa cek di kanal Habib Ali Bagir Assegaf, menantu Habib Umar Motohar Semarang. Kalau kajian hadis dan kitab tasawuf, saya biasanya jadi ini yang malah beliau ini mengikuti ya. Saya biasanya ngikuti pengajian kitabnya Habib Ahmad Al-Habsyi Solo. Kalau ingin ngaji online tafsir Jalalain juga bisa ikut kajiannya Habib Taufik Assegaf dan Habib Abu Bakar Assegaf Pasuruan. Yang lebih junior Habib Muhammad bin Jindan juga ngajar tafsir yang disiarkan via channel YouTube Al-Fahriyah Tangerang. Al-Fahriyah ya. Jadi ada Pak ya, ada Fathul Mu'in ya ada, tafsir ya ada, akidah ya ada, banyak Pak ya.
Ya kalau awam itu kan nggak ngerti, taunya cuma lihat di YouTube, lihat acara-acara Habib Bidin, Habib siapa solawatan, atau Majelis Rasulullah ya solawatan lagi, Masjid Nurul Mustafa solawatan lagi, kan begitu taunya. Makanya dikasih tahu lah oleh rektor ini, ada kok, perhatikan di channel ini, channel ini, channel ini. Ya tinggal dibuktikan saja bener nggak ada pengajian kitab Fathul Mu'in yang diempu oleh Habib, begitu ya. Kemudian ini sudah masuk kepada closingnya ya. Ada beberapa kritik terhadap kelompok Ba'alawi yang disampaikan oleh Kiai Imad. Beberapa serpihan kritik saya setuju, tapi beberapa kali pula saya melihat beliau kebablasan, tergesa-gesa dan kurang objektif. Mungkin saking semangatnya, jadi ya masih sangat santun ya. Kurang teliti, gegabah, mungkin karena terlalu menggebu-gebu ya. Ini sudah di like 1700, ini terkenal ya kalau di Facebook ya. Kemudian komennya itu sudah ada 200 lebih ya. Sudah di share 193 kali. Anda bisa cek ya YouTube atau Facebook dengan nama Rizal Momazik ya. Akun aslinya itu mesti followernya itu udah puluhan ribu ya, dan postingannya itu mesti ribuan lah ya, karena mungkin banyak orang bikin akun lain tapi namanya sama. Kalau masalah rektoratnya, ini beliau rektor atau bukan, Anda bisa cek tentang kampus universitas ya, Al-Falah As-Sunniyah yang ada di Kencong, Jember ya. Anda bisa cek di situ, nanti ada rektornya siapa ya, orang ini ya. Biar kalian tahu kalau ini bukan tulisan orang sembarangan gitulah ya, tapi tulisan orang yang punya nama. Setidaknya beliau kan rektor begitu ya. Allahumma tina